lagi dalam acara Sekolah Minggu Online. Hari ini kita akan beribadah, kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk memulai ibadah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau telah memberkati kami. Sebentar lagi kami akan beribadah Tuhan. Kami akan memuji Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati hati kami Tuhan. Supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat memuji Tuhan dengan sukacita. Tuhan berkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Halo teman-teman dari Sekolah Minggu. Nah, sekarang sudah di bulan puasa ya. Nah, sebelum Kak Ella semua memimpin acara Sekolah Minggu, Kak Ella semua memperkenalkan pemain kita di belakang kami bersama mereka. Kita bisa lagi ada ya, sebentar ya. Pemain bassnya adalah Kak April, dan pemain keyboardnya Kak Sherly, dan pemain gendangnya, bukan pemain drumnya adalah Kak Henry. Kita nyanyikan lagu hari ini ada pelajaran dengan teman-teman penuh semangat.
adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita bertemu dengan Kakak April yang hari ini akan cerita untuk adik-adik kelas besar. Oke, hari ini Kakak April diberikan tema cerita firman Tuhan, judulnya Murah Hati. Judulnya apa? Pintar, judulnya Murah Hati. Nah, murah hati ini nanti kita mau dengar cerita firman Tuhan tentang dua anak Tuhan dalam Alkitab, yaitu Daud dan Mefiboset. Daud dan Mefiboset. Nah, sebelumnya Kakak April pengen tahu nih adik-adik, ada yang tahu nggak arti murah hati itu apa? Kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, murah hati itu artinya baik hati, suka menolong, tidak pelit. Kira-kira siapa ya yang di sini merasa, wah aku selama ini kayaknya sudah jadi anak-anak yang murah hati? Wah, Kak April juga. Nah, Kak April juga merasa kalau selama ini, selama Kak April hidup bersama-sama dengan Tuhan, Kak April juga merasa Kak April murah hati, mau menolong, tidak pelit, dan juga baik hati buat sesama. Adik-adik juga harus seperti itu ya. Oke, sekarang kita mau buka firman Tuhan. Kita mau sama-sama lihat pembacaan Alkitab kita. Adik-adik nanti ambil Alkitabnya, dibuka Alkitabnya, dibaca di dalam 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Semuanya dibuka ya. Kita mau baca, Kak April baca, biar kita nanti bisa ngerti apa sih maksudnya firman Tuhan hari ini. Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hambaku Tuan kepadamu." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar, dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset," jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau mengiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang diam di dalam rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Tadi adik-adik udah lihat kan pembacaan firman Tuhan tentang Daud dan Mefiboset. Nah, awal mula cerita ini, kenapa Daud tadi mengatakan bahwa dia akan mengembalikan semuanya kepada keturunan dari Saul. Nah, pada zaman dahulu, sebelum Daud kan adik-adik tahu rajanya itu adalah Raja Saul. Nah, Raja Saul ini punya anak namanya Yonatan. Dan adik-adik juga pasti sudah mendengarkan firman Tuhan sebelumnya, bahwa Daud dan Yonatan mereka adalah sahabat, mereka berdua bersahabat. Nah, kita bisa lihat firman Tuhannya di dalam 1 Samuel 20 ayat 15 sampai 17. Di mana pada saat itu Daud
menepati janjinya kepada Yonatan. April baca ya. 1 Samuel 20 ayat 15 sampai 17. Janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Nah, di sini Daud berjanji kepada Yonatan dia akan memberikan belas kasihannya kepada Daud dan kepada Yonatan dan keturunannya. Maka Daud pun menepati janjinya yang kita sudah baca tadi di 2 Samuel. Dia mau menolong anak dari Yonatan. Karena adik-adik pada zaman dahulu itu waktu Saul masih jadi raja sebelum Daud, Saul itu sangat takut sekali kalau sampai Daud itu masih hidup. Dia pasti ngejar-ngejar Daud, dia ingin membunuh Daud, dia ingin memusnahkan Daud. Padahal Tuhan sudah berfirman kalau raja selanjutnya setelah Raja Saul adalah Raja Daud. Tetapi Saul karena dia punya egois yang tinggi, dia tidak mau kalau sampai dia tergantikan atau keturunannya tergantikan oleh Daud, maka dia ingin memusnahkan Daud. Sampai Daud itu ketakutan sekali dikejar-kejar oleh Saul. Tapi adik-adik tahu, apakah Daud balas dendam? Tadi kalau kita lihat firman Tuhannya, apakah Daud balas dendam? Tidak kan, justru Daud menjalin hubungan yang baik dengan Yonatan, dia bersahabat dengan Yonatan, bahkan dia berjanji dengan Yonatan dan menepati janjinya di hadapan Tuhan dan Yonatan bahwa dia akan mengasihi keturunan-keturunan dari Saul dan juga dari Yonatan. Kita bisa lihat bagaimana dia penuh dengan, apa tadi judul firman Tuhannya? Murah hati. Dia penuh dengan kemurahan hati. Entah apa yang dulu pernah dilakukan oleh Raja Saul kepada Daud, tapi dia tidak melihat itu adik-adik. Dia tetap dengan penuh kemurahan hati, dengan belas kasih, dia tetap mau, justru dia mau cari nih, mana nih keturunan Yonatan, keturunan Raja Saul, dia mau menolong. Nah, tadi di firman Tuhan dikatakan bahwa Mephiboset ini kakinya timpang, dia cacat. Nah, justru Daud ini memerintahkan kepada hambanya Ziba untuk mencari Mephiboset, mengajak Mephiboset untuk ke istana ini, ke rumah raja, sehidangan dengan raja. Dia mau memberikan tatah kepada Ziba, kepada Mephiboset. Itu menunjukkan bahwa dia sangat murah hati, dia berbaik hati, dia mau menepati janjinya, dia mau menolong dan dia nggak pelit. Padahal kalau peraturannya, kebiasaannya kalau zaman dahulu itu semisalnya ada raja ini terus mau digantikan oleh seseorang, maka dia harus memusnahkan, harus memusnahkan karena harus memusnahkan keturunan raja karena takutnya akan tergantikan. Tetapi Daud tidak memusnahkannya, tapi Daud mau mencari Mephiboset dan Daud mau agar Mephiboset itu bisa seistana dengan dia dan menikmati hidangannya. Kalau kita lihat ini adik-adik, betapa kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus hidup sebagai anak-anak Tuhan yang murah hati, yang mau memberikan belas kasihan kita, mau menolong orang lain, mau berbaik hati kepada orang lain. Karena kita harus bersyukur. Kalau adik-adik tahu semua kan kita ini keturunan Adam dan Hawa. Kita ini adalah orang-orang yang berdosa, yang udah tercap sebagai orang-orang berdosa. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu sudah datang ke dunia. Tuhan Yesus itu sudah mau nebus dosa kita. Bayangin kita yang berdosa kayak gini aja, Tuhan itu mau tetap memberikan anugerah keselamatan buat kita semua. Nah, karena itu Daud juga mencontohkan hal tersebut. Dia itu juga orang yang berdosa, tapi karena dia tahu dia sudah punya janji kepada Tuhan dan kepada Yonatan, maka dia menunjukkan belas kasihannya seperti Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita, meskipun Saul itu sangat membenci dia. Nah, itu juga diajarkan buat adik-adik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita, ada teman kita yang nakal sama kita, yang benci sama kita, yang suka menghina kita, mungkin suka ngebully, suka gangguin, jahatin, mukulin, kita tidak boleh membalas dengan kejahatan, tetapi kita mendoakan dia, kita menolong dia, supaya semakin hari adik-adik semua semakin bertumbuh dengan kemurahan hati, semakin diberkati oleh Tuhan, semakin jadi anak-anak yang pintar, adik-adik yang menunjukkan bahwa adik-adik semua adalah anak-anak Tuhan. Dan Kak April percaya bahwa setiap anak-anak sekolah minggu di Korps 2 Surabaya adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemurahan hati, yang mau menunjukkan belas kasihannya, kemurahan hatinya, suka menolong, tidak pelit meskipun temannya pelit, tapi kita juga tetap mau berbagi buat teman-teman sekitar kita.
Nah, firman Tuhan hari ini sudah sangat jelas ya. Jangan lupa dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus selalu murah hati. Murah hati, tidak pelit, mau menolong, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita mau membalas kejahatan dengan kebaikan, supaya kita semua selalu jadi anak-anak yang semakin diberkati oleh Tuhan, dan masa depan adik-adik semuanya pasti akan diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tutup setiap rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangan. Kakak April mau pimpin kita dalam doa untuk penutup firman Tuhan dan menutup ibadah ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena pagi hari ini anak-anak Tuhan di kelas besar kami boleh mendengarkan firman Tuhan mengenai kemurahan hati, mengenai murah hati. Kami boleh belajar dari seorang raja bernama Daud, di mana dia mau menepati janjinya kepada saudaranya Yonatan dan mau menolong Mephiboset. Dan kami percaya Tuhan, kemurahan hati yang dimiliki oleh Daud boleh jadi pembelajaran buat kami semua anak-anak Tuhan, supaya kami semakin hari pun menjadi anak-anak Tuhan yang mau murah hati, mau menolong orang-orang di sekitar kami, yang tidak pelit, mau baik hati, mau mengasihi musuh-musuh kami. Dan kami hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mencerminkan anak-anak Tuhan dan kasih dari Tuhan untuk kami semua. Biarlah firman Tuhan kami hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi jadi boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah setiap rangkaian ibadah kami ini berbau harum di hadapan-Mu, dan Tuhan memberkati kami semua adik-adik untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab sekolah kami, mau mengerjakan setiap PR-PR kami, keseharian kami. Tuhan memberkati, Tuhan jaga pelihara kami, agar kami semua pun selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk ibadah-Mu hari ini. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Buat adik-adik mungkin yang di rumah sedang kurang enak badan, yang sakit, atau yang sedang dalam pergumulan, kiranya Tuhan pun selalu melawat, menyembuhkan, dan memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Ampuni setiap salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik yang sudah menonton sekolah minggu hari ini. Tuhan memberkati. Dadah, sampai ketemu minggu